Modal tak harus menjadi persoalan utama bagi pelaku usaha yang ingin mulai berbisnis. Bahkan hanya dengan modal yang minim, seseorang bisa sukses asalkan ada tekad dan alasan yang kuat saat akan menjalankan usaha. Ini pula yang dialami oleh Elvianto, Ketua Podakan Sangkuriang Jaya, Jorong Tanjung Barulak, Negari Kota Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ikan lele dari dulu sampai saat ini telah menjadi makanan favorit bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dijual di pedagang kaki lima saja, olahan ikan lele menjadi menu andalan bagi banyak restoran terkenal di Indonesia. Hal ini menjadikan banyak yang tertarik untuk membangun usaha ternak lele karena berpotensi menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Ikan sendiri kaya akan gizi seperti omega 3, serat protein, asam amino, zat besi dan yodium. Selain itu, ikan juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, D, B6 dan B12. Untuk itu, mengkonsumsi ikan selalu disarankan kepada masyarakat Indonesia karena ikan memiliki banyak kandungan manfaat yang baik untuk tubuh. Budidaya dan ternak ikan lele adalah bisnis yang menguntungkan saat ini. Permintaan pangsa pasar sekitar Bukit Tinggi dan Agam saja terkadang tidak dapat dipenuhi. Sebab di antara semua jenis ikan yang paling populer dan paling banyak dicari adalah ikan lele, disusul ikan nila. Ikan lele dinilai sebagai ikan dan makanan terpopuler keenam yang dikonsumsi sebagian besar negara saat ini. Nah, pada kesempatan sekarang ini, tim kreatif Bukit Tinggi Vlog sengaja mendatangi seorang tokoh muda yang sangat inspiratif karena berjibakunya terhadap usaha yang diyakininya mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai ekonomi keluarga dan kelompoknya. Bekerja keras, ulet, memiliki rasa optimis yang tinggi, dan tidak cepat menyerah adalah karakter yang melekat di dirinya selama ini. Ia adalah Elvianto, seorang tokoh muda yang dibilang sukses dari usaha yang ditekuninya 3 tahun belakangan ini. Hanya bermodalkan 3 kolam sekitar 3 tahunan silam, kini Elvianto sudah memiliki 64 kolam ikan dari berbagai jenis, termasuk ikan hias. Bagaimana latar belakang Elvianto dalam menggeluti unit usaha kelompoknya itu? Mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bukit Tinggi Vlog. Hari ini kita kembali mengunjungi salah satu destinasi kuliner baru di wilayah Kabupaten Agam, tepatnya di kilometer 8 Bukit Tinggi Kamang, di Jorong Tanjung Barulak, Negari Kota Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang. Baik, mungkin saat ini kita perlu berbincang-bincang ataupun berkenalan langsung dengan pendiri ataupun owner dari Lesehan Sangkuriang Jaya Agam. Mungkin langsung saja Pak, kenalkan diri Pak. Baik, Bukit Tinggi Vlog, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvianto. Kalau di daerah sering disebut oleh teman-teman itu Eki Kamba gitu. Jadi itu nama pasarannya. Terima kasih pada hari ini sudah dikunjungi oleh Bukit Tinggi Vlog ke lahan budidaya Podakan Sangkuriang Jaya Agam. Perkenalkan, disinilah lokasi kami di Jalan Raya Bukit Tinggi Kamang, kilometer 8, tepatnya di dekat Bendungan Ambacang Magik, perbatasan Jorong Tanjung Barulak dengan Jorong Ambacang. Pada hari ini dengan kedatangan tamu seperti ini, kami sangat bersyukur sekali Pak Reli dikunjungi oleh Bukit Tinggi Vlog. Rasa senang, bangga juga sangat kami rasakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada siang hari ini ada sedikit membawa manfaat lah bagi pemirsa atau apa istilahnya itu Pak Reli,
Ya, betul. Yang berada di apa atau yang memantau Bukit Tinggi vlog nanti gitu. Begitu Pak Yuli. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja kita ke sesi wawancara ya Pak ya. Ya baik. Apa yang menjadi latar belakang motivasi bagi Pak Elvianto untuk mendirikan lahan yang dulunya merupakan pembudidayaan ikan lele mungkin Pak ya, berubah menjadi wisata kuliner seperti sekarang ini Pak? Baik. Jadi baik, mungkin saya akan berawal dulu bercerita ya kenapa saya dengan teman-teman sekarang ini itu budidaya ikan lele. Jadi perkenalkan dulu, saya sebelum melakukan usaha budidaya lele ini, saya adalah seorang guru di SMK Farmasi Imam-Bonjol Bukit Tinggi yang sudah 26 tahun bertugas di sana. Kebetulan itu yang menjadi guru kewirausahaan. Jadi motivasi pertama saya itu melakukan hal seperti ini karena saya seorang guru kewirausahaan. Jadi sewaktu saya ngajar, saya hanya ingin membuktikan apa yang saya ucapkan dan mengucapkan apa yang saya ajarkan seperti itu. Jadi sewaktu menjadi guru itu di waktu-waktu luang pulang kerja, itu saya selalu melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Nah, cuma pada akhir-akhir ini kalau kita lihat bagaimana watak dari pemuda Indonesia, yang mana setelah tamat mereka itu selalu mencari kerja, selalu menganggap bahwa menjadi pegawai itu adalah tujuan utama setiap pendidikan mereka. Makanya pada hari ini sewaktu saya melakukan pengunduran diri, saya hanya ingin membuktikan pada pemuda ya bahwa sumber penghasilan kita itu bukan hanya menjadi pegawai gitu. Jadi samping itu kepada pemuda, terutama yang saya lakukan adalah ingin membuktikan kepada murid-murid saya bahwa hidup itu bukan hanya menjadi seorang pegawai. Jadi pada waktu itu saya cetuskanlah, sambil saya bekerja, saya melakukan kegiatan kewirausahaan di luar seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa budidaya ikan yang saya lakukan? Ya karena ada salah satu trik pemilihan ide bisnis itu yang saya ajarkan di sekolah. Jadi pemilihan ide bisnis itu ada yang kita kembangkan dari potensi. Mungkin ada yang kita kembangkan dari potensi wilayah kita atau potensi individu, atau mungkin dari hobi tapi kita cari tempat lain. Nah, kenapa saya melirik budidaya perikanan? Karena saya berada di Kabupaten Agam. Ya, kalau Kabupaten Agam saya melihat itu potensi PAD-nya itu adalah dari agrobisnis. Nah, di mana di agrobisnis ini salah satunya adalah perikanan, itu menjadi objek utama gitu. Jadi salah satu agenda kenapa saya memilih perikanan seperti itu, karena saya melihat di dalam kehidupan juga di wilayah saya, karena saya berada di wilayah kerendahan, ya saya melihat potensi alamnya di sana sangat menunjang untuk budidaya lele, maka yang saya pilih di sini adalah budidaya ikan lele. Seperti itu Pak Ibu. Baik Pak Isi, berikutnya mungkin pertanyaannya kembali diulang ke arah dari kenapa membuat pusat kuliner seperti ini Pak? Oh gitu. Nah, jadi gini, di dalam budidaya lele itu sebetulnya banyak tahapan-tahapan. Ya, di awalnya dulu sebetulnya di wilayah Tetang Kamang ini kami dengan teman-teman itu budidaya lele ini adalah proses pembesaran saja. Jadi kebetulan yang berkumpul di Potakan Sengkuriang Jaya ini adalah para petani lele yang sudah berusaha lele itu semenjak tahun 90-an, ada yang 97. Kebetulan kami pada waktu itu membentuk asosiasi yang tersebar di wilayah Kota Tangah, ada yang dari Jorong Petangahan, ada sekitar 5 orang. Kemudian di Jorong Tanjung Barula juga ada sekitar 6 orang. Jadi pada waktu itu awal ceritanya adalah karena kami dipertemukan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam untuk membentuk satu kesatuan sebagai contoh kepada masyarakat di dalam budidaya lele seperti itu. Nah, jadi maka pada waktu itu dicetuskanlah bentuk satu kelompok. Kenapa saya memilih pembibitan? Karena saya memilih karena orang berlomba-lomba untuk pembesaran. Kalau saya juga masuk pembesaran pada waktu itu, otomatis saya baru masuk pasar itu sudah punya kompetitor. Jadi saya ingin menjadikan teman-teman yang ada di Kota Tangah ini sebagai mitra. Maka pada waktu itu saya pilih adalah pembibitan. Nah, di dalam pembibitan ini memang di awal-awal usaha itu selalu ada kendala, mungkin juga mengalami kegagalan. Saya terus berjalan karena target saya adalah bagaimana supaya pasokan untuk teman-teman ini terpenuhi. Saya terus belajar, akhirnya bisa menghasilkan jumlah produksi yang lumayan untuk mengisi teman-teman seperti itu. Nah, kalau seandainya hasil produksi itu tidak terpenuhi, saya memperluas usaha saya itu dengan menambah kolam-kolam pembesaran.
Nah, setelah kolam pembesaran juga sudah memenuhi kapasitasnya, jadi tahapan dari budidaya lele itu banyak pemirsa, mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, dan bahkan di sana banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan di bidang pengolahan. Ya, termasuk salah satunya di sini adalah membuat lesehan lele bakar. Ya, mungkin juga bisa membuat makanan-makanan olahan dari lele, kuliner-kuliner lele atau lele asap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa sekarang lesehan yang saya pilih? Karena itu adalah ide dari teman-teman, karena ada hal yang unik yang kami bikin di sini kemarin. Setiap teman-teman yang datang ke sini kami bikin lele bakar. Jadi teman-teman yang datang ke sini selalu mengatakan ini sudah bisa dikomersilkan, ini sudah bisa dikomersilkan gitu. Nah, itulah menjadikan ide. Jadi mungkin ini yang kami kembangkan dulu, bukan pada lele asap seperti itu. Baik Pak, untuk berikutnya item-item yang ada di lesehan ini Pak, apa aja? Ya, kalau yang menjadi objek tentunya karena kita adalah perikanan, jadi target kami di sini adalah bukan wisata saja pemirsa. Di sini adalah wisata edukasi. Jadi selama ini di sini kami menampung kalau ada teman-teman yang mau belajar pembenihan, penetasan, mau belajar pembesaran, dan itu selama ini yang kami terima di lahan ini. Jadi kami pada kesempatan kali ini dengan adanya teman-teman yang belajar itu, tentunya kami juga menyediakan hal-hal yang berbau ikan seperti itu. Jadi kami nanti tidak akan menyediakan menu-menu makanan di luar ikan, karena target utamanya di sini adalah wisata edukasi. Makanan itu hanya penunjang. Di samping kami ingin sekarang itu adalah menaikkan gezah dari ikan seperti itu, karena sebagaimana kita ketahui juga, gezah dari ikan ini itu adalah peluang usaha yang sangat luar biasa sekarang para pemirsa dan teman-teman. Kenapa? Karena kita berusaha, pemerintah ikut juga promosikan, karena banyak sekali kandungan omega 3 di ikan ini yang sangat bergizi untuk membantu kecerdasan, apalagi kalau anak-anak kita sedang sekolah. Yang kedua, target kami adalah kenapa ikan yang kami tonjolkan di sini adalah agar ikan ini betul-betul membudidaya bagi masyarakat kita, karena itu juga menjadi program dari pemerintah kita di pusat. Karena Indonesia ini adalah tanah surga, tongkat, kayu, batu bisa jadi tanaman, bukan lautan, tapi kolam susu. Nah, kolam susu itulah yang sekarang perlu kita olah seperti itu. Mungkin termasuk pangsanya anak-anak sekolah gitu. Nah, iya, pangsa pasarnya anak-anak sekolah, karena kandungan omega 3-nya banyak di ikan ini. Baik, berikut mungkin atau langsung saja kita Pak berkeliling-keliling di lokasi lesehan Sangkuriang Jaya Agam ini. Boleh, silakan Pak. Adalah khusus untuk budidaya ikan lele. Jadi kolam Sabalah itu kolam yang gadang, itu adalah untuk pembesaran ikan lele. Jadi itu pembesaran. Jadi itu untuk tahap 1 petang lah masuk, untuk tahap 2 kini awak lah cuba tebar 50.000 bibit. 50.000 bibit. Biasanya kalau 50.000 bibit itu insya Allah kalau dari pengalaman Wak Salamoko bisa panen mungkin bisa sekitar 2 ton gitu. Dari 50.000 itu biasanya bisa panen 2 ton. Dengan harga per kilonya rata-rata 15.000. Nah, kemudian yang saya lihat kolam siku adalah kolam pendederan, pembenihan. Jadi kalau biasanya menatian kolam-kolam tembok kok. Nah, di situ biasanya ditatihan setiap pasang induk dimasukkan di dalam. Beko setelahnya bertelur, ini dibagi kolam-kolam lain. Dibagi ke kolam-kolam lain untuk dideder gitu. Kok jumlahnya kurang lebih sadolahnya 54 unit. Kolam deder untuk kolam pembenihan sama pendederan 50. Yo, kalau untuk pembesaran awak maksimal kolam tanah. Nah, jadi dia teko lengkap. Pembibitan, pendederan, pembesaran, pemasaran. Jadi yang dipasarkan bibit juga dipasarkan. Bibit dipasarkan. Kalau orang tak beli bibit, sisanya masuk kolam. Oh, itu. Nah, beko setelah masuk kolam digadangan. Beko setelah diproduksi dijual oleh anggota kelompok. Nama anda terjual, anggota menjual besar. Nama anda dibeli orang gitu. Jadi tidak ada yang tersisa. Termasuk penggorengan. Termasuk penggorengan, pembakaran. Penggorengan, pemasaran termasuk. Nah, ko payang Pak Ikoko khusus di Sikoko budidaya ikan hias. Nah, budidaya ikan hias itu adalah tampe pembenihan pembenihan ikan koi. Ya, di Sabalahnya tampe ikan moli, komet, gupi. Nah, jadi yang ambo sabui tadi, iko yang paling murah cara budidaya. Jadi koko cukui masukan induk ke dalam, agian cenggondo,
beko nyoba anak surang. Nama patut dijual kaluan gitu. Paling yang sederhana budidaya ikan hias iko. Dan iko kini sangat laku di kelas anak-anak, bahkan lah sering mau por kau juang batu jo pasti pengirayan kalau buat aluang pesaman keluar daerah, keluar Sumbar gitu. Komet dan apa? Komet, moli, gupi. Nah, jadi kalau iko namanya di kampung sama jo kelas ikan pantau. Jadi nyoba anak-anak surang saya kita. Jadi kelas ikan hias paling sederhana dan paling laris. Harganya murahnya, harganya rata-rata nan tanggungan tuh 1.000 sebuah. Makanannya kalau bisa dibuat jentik nyamuk, ancak mana. Kalau enggak makanan industri banyak yang bisa dipakai. Nah. Kalau yang di sebelahnya iko kolam ikan apa kok? Ikan gupi. Kolam pembenihan ikan gupi sama karakternya ikan moli. Jadi di lapian dalamnya beranak surang. Pantau senter kelasnya kalau dewa. Gitu. Nah, di sebelah iko anakan komet. Yo, ikan komet. Yang induknya di kolam gadang tadi. Jadi di kolam gadang tadi itu kan banyak indukannya. Nah, beko indukannya kalau lah patut untuk dipijah di kolam lah kira-kira bantu anaknya. Nah, ikolah kalau ada masyarakat yang mau beli untuk dijual, ikolah yang diambil untuk dijual. Kalau iko dijual, kalau ke pedagang beli, yang dijual diencer 1.000 sekuannya kita. Tidak mahal, tapi kalau jumlahnya ada 1.000, lo kalah 1 juta, artinya lo lumayan gitu kan. Kalau yang ketek-ketek iko yang bos sabui tadi, iko adalah sepaket dengan ikan cupang tadi. Jadi ikan cupang di situ tadi simpan induk di taluan, beko di sinan. Setelah anaknya seminggu, di siko beko diteder. Oh, diteder. Iya, setelah anaknya umur seminggu baru pindah kemari. Jadi kolam pendederan untuk ikan ikan cupang. Yang paket bangsa pras tadi. Nah, yang di bawah, yang pilih lihat gini. Nah, itulah yang menjadi kolam pembesaran. Lele ya? Lele. Jadi lele di dalam kolamku rata-rata kini isi bibit 5.000 sampai 10.000 ekor per kolam. 10.000 ya? Ya, biasanya kalau masuk 5.000 produksi itu antara 350 sampai 400 kilo hasilnya. Nah, jadi kini ada yang kapasitasnya 5.000 sampai 10.000 ekor tergantung gadang kolam gitu. Ya, ya. Ukuran kolam menentukan ya Pak? Nah, ukuran kolam menentukan sebabnya ada ukurannya tuh baraiku per kubik air ya bisa dimasukkan lele kok. Kalau biasanya hitungannya tuh 200 sampai 400 ikut per kubik air. Dari pembibitan sampai ke masuk wali biasanya malah tergantung bibit sama sampai yang ada bibit namanya 57, 68, 810, 79, 10 ada wali. Jadi kalau ambil ukuran paling ketek yang ukuran 67 namanya 250 sikua. Kalau sampai konsumsi, kalau lei kolam tanah biasanya makan waktu 3,5 sampai 4 bulan. Ya. Tapi kalau masuk adalah 10 ada wale biasa 2 bulan putih. 2 bulan. 2 bulan putih. Kalau yang ukuran bibit terakhir ambil gitu. Tapi kalau ukuran bibit kecil itu biasanya 3,5 sampai 4 bulan panennya. 3,5 bulan ya? Ya. Rata-rata bisa dipanen, ya. Pengembangan nah, di Siko Pak Yang. Oh, di Siko kan memang sengaja kosongan tanah kok. Nah, di Siko rencana akan ditambah lesehan gitu. Itu di tepi kolam gadang tadi. Ya. Jadi pengunjung datang sambil menikmati ikan makan sambil makan ikan Pak, mencari ikan makan lo gitu. Satu periode berapa biasanya bibitnya Pak? Apanya? Lele. Satu periode yang memulai dari baru. Oh, kalau dari baru. Kalau Ambo dulu di Siko baru hanya mulai dari 3 kolam. Kalau 3 kolam tuh ukuran 3 kali 5 isi rata-rata 1.000, 3.000 ikut cukup. 3 kali 5. 3 sampai kali enggak 3 buah kadang kolam sampai kali 5. Nah, 3 buah kolam cukup kalau ingin. Bahkan kalau ingin 1 kolam pun boleh. Kalau dapat beraja dulu dari beberapa kolam, enggak usah dulu banyak-banyak. Halnya Ambo di Siko dulu beraja hanya dari 3 kolam dari Bunga Wale. Dapat penghasilan tambah, dapat penghasilan tambah gitu. Dapat keuntungan tambah, akhirnya berkembang lahnya bantu aku tahun 2009 balik. Jadi berapa kolam Pak dari 3 kolam? Kalau kini kolam aponya 50 ampe, tambah kolam pembesaran di bawah dengan berbagai ukuran 10 kolam. Sudah berlipat-lipat persentase. Iya, tapi dengan catatan Pak, setiap penghasilan yang didapat jangan dulu dinikmati. Jadikan tambahan modal usaha. Dengan catatan setiap penghasilan bertambah jangan dulu dirubah gaya hidup. Itu kuncinya. Tapi kalau penghasilan bertambah, gaya hidup ditambah, usaha tidak akan berkembang gitu. Sudah itu yang paling penting mana? Baru usaha, awak dulu yang terjun, jangan langsung awak jadi bos.
Sebab kalau lah jadi bos otomatis penghasilan awak lah berbagi dulu. Jadi awak dulu melakukan, betul lah butuh bana awak rasanya tenaga kerja lain baru diansu merekrut. Tapi kalau baru usaha awak lah punya anak buah sekali, disitulah awal kegagalan itu sering muncul kan. Sebab usaha kau kan alun tentu betul-betul mandiri. Di samping kan gitu Pak Eli. Kalau awak usaha awak dulu melakukan, artinya pengalaman awak cukui. Seandainya bisa anak buah tanya awak tentu kita. Tapi kalau awak baru mulai usaha, baru lagi anak buah, tentu anak buah jadi pada awak kan. Gitu. Berapa tahun merintis? Kalau yang merintis sampai bantu aku 3 tahun, Pak. 3 tahun. Nah, kalau kini kan hanya tinggal memoles-moles leh, melengkapi. Tapi dengan jumlah tambah bantu aku dulu 2005 balik awak mulai tagak, 2009 balik nyala mulai maksimal. Nah, sehingga kini awak hanya melengkapi aksesoris bas boyongnya semakin sempurna gitu. Dikembangkan inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi baru, termasuk lesehan. Itu kan tahapannya boleh. Kalau patang kan 2009 itu tahap budidaya. Kalau kini masuk tahap 2 oleh pengolahan gitu. Dan insya Allah mungkin setelah lesehan ko, besok tahun 2021 ko juga akan tagak UPR belakang leh dari kementerian. Dan itu patanglah disampaikan oleh dinas. Nah, insya Allah katakan UPR untuk memenuhi kebutuhan pasokan bibit untuk wilayah siku. Gitu. Pasokan bibit, Pak? Ya. Mudah-mudahan segera terrealisasi, Pak Eli. Kemudian kalau memang itulah terrealisasi, kebutuhan bibit untuk wilayah Tatang Kamang Bagi Agam Timur khususnya lah terpenuhi bisua, target kita kini adalah akan masuk ke olahan selanjutnya itu buka di wilayah Waku adalah lele asap. Ya. Lele asap. Jadi mainnya bisua main-main swalayan leh kita. Kalau kini orang Balanjo datang kemari bisua mantang selain-selain di mall-mall leh gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu target bantuan itu tercapai di masa yang akan datang. Asapnya termasuk produksi yang mantap ini, Pak. Nah, ya di sampingnya kan bisa diekspor, ya bisa diopor ke luar daerah, tahannya lebih lama gitu. Sip.